datang di Podcastin Yuk. Yuk nge-podcast bareng aku Keisha Dan aku Yasin. Kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal seru, kekinian, dan pastinya bikin kamu betah untuk dengerin. So, buat kamu yang lagi ada di rumah, di jalan, ataupun mungkin lagi butuh hiburan nih, Yuk gabung bareng kita. Oke, halo Kak. Halo, gimana nih kabarnya Yasin? Alhamdulillah kabar aku baik. Karena siang ini nih aku baru aja nyelesain UTS yang matkulnya tuh susah banget. Kalau kamu gimana nih? Sama nih, aku alhamdulillah juga sehat banget. Meskipun banyak kegiatan, terus banyak tugas, dan sekarang lagi minggu UTS juga, alhamdulillah sehat banget. Kalau tadi kamu UTS matkul apa tuh? Kalau tadi aku UTS matkul manajemen keuangan. Buat yang tahu-tahu aja nih. Buat yang tahu-tahu aja nih, betul ya kan? banget. Aku juga udah dapat tuh semester 2 kemarin. Paham banget nih aku. Tahu kan lah ya susahnya. Tahu lah ya gitu. Kalau aku tadi baru tes kewarganegaraan. Alhamdulillah masih level aman lah. Aman itu mah. Tadi kamu tesnya di kampus? Iya bener banget, aku di kampus, tulis tangan juga. Kalau aku tadi take home. Ih, makin enak gitu. Alhamdulillah banget, makanya take home terus bisa open book nih. Wih, itu mah lancar jaya itu. Cuma nggak tahu besok guys. Besok ada akuntansi manajemen dan ada pajak juga nih. Jadi semoga besok aman ya, tetap waras. Amin. Amin. Ngomong-ngomong nih Kai, aku pengen tahu nih, kamu kan tadi baru aja nih UTS kewarganegaraan. Cuma kalau misalkan belakangan ini nih, akhir-akhir, kamu nih lagi ada kesibukan apa aja sih? Aku pengen tahu gitu. Wah, kalau aku selain akademik juga, aku sekarang lagi ikut magang UKM. Terus barusan banget tadi siang bikin konten buat tugas magang nih. Kalau kamu sendiri ada proker atau kegiatan apa lagi tuh? Kalau misalkan aku nih, jadi akhir-akhir ini tuh aku baru aja nih di hari Minggu, aku jadi MC di acara IOC yang digelar oleh HMDIE. Selain itu juga aku lumayan pusing nih, karena aku lagi ada proker IPF. Di itu aku disuruh buat kajian yang menurut aku susah banget, nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai. Wah, semangat. Kalau kamu kemarin MC-nya di mana tuh? Nah, kalau misalkan aku nge-MC-nya kemarin, alhamdulillah lancar, makanya aku seneng. Cuma bersaing MC lancar, malamnya ada rapat IPF, pusing banget. Emang mahasiswa sekali ya, mahasiswa yang sangat aktif nih. Tuh, nah kalau aku mau tanya juga nih, kan kita lagi pusing-pusingnya kegiatan nih, terus proker juga jalan, akademik jalan. Kalau kamu sendiri pernah gak sih kepikiran kalau misalnya habis kegiatan yang berat gitu, aku pengen beli sesuatu deh buat self reward kalau kata Gen Z zaman sekarang tuh? Nah, kalau misalkan aku kepikiran mah pastinya pernah lah ya. Kayak misalnya nih, aku kemarin nih sebelum UTS kayak wah abis belajar capek-capek, malamnya karaokean dulu lah ya sebelum besok capek-capek lagi kayak gitu. Walaupun sebenarnya tanpa aku sadari mungkin tuh bisa disebut self reward ya. Walaupun sebenarnya aku nggak sadar nih kalau misalkan yang aku lakuin tuh sebenarnya emang buat refreshing diri aku doang, atau sebenarnya bisa masuk kategori self reward gitu. Kalau kamu gimana nih? Aku sama sih, kadang kalau beli sesuatu yang nggak tahu sebenarnya butuh-butuh banget atau enggak, tapi pengen aja dibeli gitu. Nggak tahu tuh masuknya kayak self reward atau sekedar pengen doang ya nggak sih? Tapi kalau self reward menurut kamu tuh penting atau enggak sih sebenarnya? Kalau menurut aku ya self reward tuh penting. Tapi balik lagi nih, pentingnya itu dalam artian apa? Karena kalau misalkan orang itu emang orangnya gampang stres, dan ketika dia habis self reward itu dia jadi nggak stres, bisa ngilangin stresnya. Nah itu menurut aku penting dan bagus. Cuma kalau menurut aku ya kalau misalkan orang self rewardnya tiap hari, nah itu kan perlu ada tanda tanya juga. Kalau menurut kamu gimana nih? Pandangan kamu terkait self reward tuh penting atau misalkan yang tadi aku bilang kayak wah itu mah FOMO doang gitu? Kalau menurut aku juga sama nih, soalnya penting karena diri kita habis berkegiatan banyak banget, pastinya kan perlu banget nih untuk mengapresiasi diri sendiri juga gitu. Jadi mengapresiasi tuh nggak cuma buat orang lain aja guys, buat diri sendiri itu juga penting. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara self reward, dan self reward tiap orang juga beda-beda loh. Ada yang misalnya ngelakuin hobi yang dia suka, atau misalnya beli sesuatu yang dia suka. Jadi macam-macam lah intinya gitu. Tapi kalau di pandangan kamu nih, kan tadi kamu sempat bilang FOMO-FOMOan doang atau gimana gitu ya. Kalau self reward tuh bisa terbilang hedon kah, atau sebenarnya kayak nggak penting-penting banget dilakuin juga nggak apa-apa, itu kadang-kadang masuknya hedon gitu. Kalau menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut aku masih balik lagi nih, kalau misalnya aku self reward tuh penting, tapi masih dalam batas yang wajar. Karena kalau misalkan self rewardnya tiap hari, atau bahkan ketika self reward tuh malah mendekati perilaku konsumtif gitu, kayak buang-buang duit, boros, yang mana padahal finansial
seorang itu tuh terbatas. Nah itu menurut aku bisa masuk kata hedon, dan itu menurut aku nggak baik kalau sampai masuk ke perilaku konsumtif kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana nih? Sama nih. Batasnya tuh kayak gimana? Betul, karena kita kan juga mahasiswa ya. Dan aku ngekos, kalau kamu ngekos nggak nih? Aku ngekos juga. Anak rantau nih kita berdua ya. Betul. Jadi kan uang yang dikasih sama orang tua kan benar-benar harus dipakai sebaik-baiknya gitu. Jadi manajemen keuangan ini harus benar-benar dipantau gitu, biar nggak hedon-hedon dikit tiba-tiba uangnya habis, baru dikirim awal bulan tiba-tiba hilang minggu depannya, kan nggak seru ya kalau kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus dijaga sebaik-baiknya. Self reward boleh banget sih kalau menurut aku ya, sebagai apresiasi kepada diri sendiri, tapi ya itu benar kata kamu, harus benar-benar dikontrol gitu. Nggak, kalau tiap hari self reward tuh agak dipertanyakan, bener banget tuh. Nah mungkin kalau dari kamu sendiri pernah ada informasi atau dari teman-teman gitu, self reward tuh sebenarnya nggak harus buang-buang uang, tahu? Itu bener nggak menurut kamu? Aku malah baru tahu. Emang gimana sih maksudnya kalau self reward gak buang-buang uang tuh? Kalau buat aku sendiri ya, self reward tuh misalnya kalau kamu dapat pencapaian baru nih, misalnya kayak sesimpel dapat apresiasi dari dosen deh, nilai bagus atau tugasnya dipuji, itu boleh banget untuk di-share misalnya di Snapgram gitu kan. Itu menurut aku udah termasuk self reward sih, karena kita kan kayak membuat diri kita tuh bangga gitu. Kayak kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh bisa untuk ngelewatin itu semua. Itu kan nggak butuh uang sebanyak itu kan. Oh betul banget, aku juga baru kepikiran kalau ternyata nge-share hasil dari jerih payah kita di Instagram ataupun hal lainnya itu bisa termasuk self reward gitu ya. Sama soalnya aku sebelumnya pernah kepikiran nih, kayak ada orang nge-share di Instagram story-nya nih, kalau dia misalnya abis jadi MC ataupun abis dapat penghargaan apa, itu tuh dijulitin, dibilangnya kayak pansos ya. Iya kayak pansos, parah banget. Padahal bisa jadi itu bentuk self reward dia kan. Bener, karena ngelakuin semua kegiatan itu nggak boleh disepelein loh guys. Meskipun cuma kayak apaan sih tugas doang, dipuji dosen langsung diposting gitu kan. Padahal kerjain tugasnya juga susah gitu kan. Betul. Jadi nggak apa-apa guys, nggak jangan julitin orang lah gitu. Tahu kalau itu aku setuju ya, jangan yang sering-sering julid nih, hati-hati nih. Ya hati-hati tuh, kita harus nge-support sesama teman biar sama-sama berkembang ya nggak? Betul. Makanya kalau misalkan kalian nih, itu juga bisa menjadi salah satu cara ya. Kalau misalkan self reward tuh gak harus ngeluarin duit banyak, dengan kalian share sesuatu yang kalian suka, itu juga masuk self reward. Soalnya nih aku ada cerita nih. Jadi aku punya teman aku tuh nggak tahu ya, kalau aku mandangnya sih emang rada FOMO gitu. Soalnya apa-apa tuh dia ikutin. Sampai-sampai kalau misalkan ada barang-barang mewah teman-teman dia punya, dia tuh kayak wah gue juga harus punya nih gitu. Nah dia tuh jadinya gara-gara sikap kayak gitu, kefomoannya kayak gitu, dan dia ngerasa kayak ya udah sih gue senang juga pakai ini, kayak dia merasa bangga gitu loh, kayak ya udah self reward buat diri aku beli-beli kayak gini. Yang parahnya lagi, gara-gara dia udah keseringan kayak gitu, sampai duit dia tuh habis. Yang mana sekarang tuh jadi terlilit pinjol, takutnya gitu. Wah itu tuh guys, pinjol tuh harus hati-hati banget ya. Itu jebakan Batman banget kalau menurut aku. Awalnya doang enak, kita dapat uangnya langsung banyak, bisa beli ini beli itu, tapi di akhirnya itu tuh yang bakal jadi bikin pusing banget, sampai diteror-teror kan katanya tuh di berita-berita yang aku baca. Betul banget. Makanya jangan sampai nih self reward yang teman-teman sebutin nih, yang teman-teman banggakan, itu jangan sampai menuju ke perilaku konsumtif. Yang mana tadi salah satu dampak negatif dia bisa menjerumuskan kita ke perilaku pinjol tadi yang serem banget gitu, Kai. Betul. Nah, kalau misalnya nih kita udah terlanjur terjebak di dalam dunia hedonisme itu, kalau dari kamu sendiri ngatasinnya gimana? Kalau menurut aku sih soalnya itu kembali ke pribadi masing-masing sih ya. Karena yang bisa mengontrol diri kita tuh ya diri sendiri. Mau kayak gimana pun orang-orang ngasih nasihat yang A, B, C sampai Z, kalau misalnya diri sendiri nggak bisa kontrol, ya udah deh kelar gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana tuh? Kalau dari aku kurang lebih sama kayak kamu ya. Soalnya kalau misalkan kita udah terjebak di perilaku hedonisme gitu, nah itu tuh balik lagi ke diri kita sendiri. Soalnya jujur ya, kalau misalkan aku sendiri tuh kayak ya udah gara-gara aku bisa ngejaga diri aku, biar ya udahlah sewajarnya aja, duit udah segini, tahu akibatnya gitu kalau duit habis pinjol, jadinya ya udah balik lagi ke diri aku sendiri. Cuma aku juga nggak tahu sih kalau misalkan ternyata ada cara-cara lain kah, apa mungkin kamu tahu selain dari diri sendiri cara itu kayak gimana?
Wah, kalau aku dapat dari teman-teman aku juga sih emang sejauh ini tuh kebanyakan mereka tuh banyak misalnya membeli sesuatu yang mereka suka gitu. Kayak ada teman aku yang suka banget make up misalnya. Jadi kalau misalnya save reward tuh belinya make up atau skincare gitu, biasalah cewek. Kayak gitu. Atau juga yang suka kulineran atau jalan-jalan ke alam misalnya, nggak yang jauh-jauh banget, pokoknya jalan-jalan keliling-keliling kota. Misalnya pokoknya menghirup udara segar lah, itu bagi temen aku juga termasuk save reward soalnya kayak bisa bebas gitu rasanya. Kalau misalnya dari lingkungan kamu atau dari keluarga misalnya, ada nggak sih tipe self reward lain yang mungkin teman-teman juga pengen tahu? Kalau misalkan yang aku tahu ya, kayak dari teman aku nih misalnya, dia lagi capek banget, terus self rewardnya apa kamu tahu nggak? Apa tuh? Self reward tuh nggak ngeluarin duit banyak, cuma main game doang, main game mobile doang. Kayak mabar-mabar Iya, gitu kayak ya. mabar-mabar itu tuh bagi dia kayak ya udah nggak usah ngeluarin duit banyak, bisa Ya seru-seruan sih. asik mabar-mabar aja gitu. Betul sih, kayak game itu kan juga bikin seru ya, bikin kayak adrenalinnya juga tertantang gitu kalau main. Kalau lagi mabar sama teman itu juga asik banget coy, ya nggak sih? Betul banget. Tapi nih ngomong-ngomong kan tadi kita habis ngebahas nih kalau misalkan self reward nih jangan sampai menuju ke perilaku hedonisme. Sebenarnya aku ada suatu informasi menarik nih, kalau misalkan sebenarnya hedonisme itu kan konsepnya udah ada dari zaman dulu banget ya, dari zaman sebelum Masehi. Nah, sebenarnya awal-awal munculnya hedonisme ini baik konotasinya, yaitu mengartikan bahwasannya orang yang hedonisme berarti mementingkan kebahagiaan hidup. Itu kan sebenarnya baik-baik aja kan ya. Betul. Nah, cuma sekarang tuh konotasinya udah menjadi negatif karena rata-rata orang yang bilang, "Wah, gue orangnya hedonisme," itu udah mengarah ke perilaku Yang negatif. Iya, konsumtif, boros-borosan, egois kayak gitu. Makanya sekarang menurut aku ya jangan sampai lah kalau di zaman sekarang kalian mengedepankan, "Wah, gue orangnya hedonisme," enggak. Jangan ya guys ya, karena sekarang konotasinya udah negatif. Betul gitu. banget. Hedonisme di zaman sekarang tuh udah identik banget sama perilaku konsumtif dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa hindari di lingkungan atau jebakan Batman itu guys. Jangan sampai juga keliling pinjol yang tadi udah sempat kita mention di awal gitu kan. Nah, kalau aku boleh tanya lagi nih, kira-kira di zaman sekarang nih, kalau Gen Z kan sekarang banyak banget yang katanya beli A, B, C dengan tertutupi title mau self reward. Kalau sekarang nih kira-kira persentase atau perkiraan Gen Z untuk masuk ke dalam jebakan Batman hedonisme itu menurut kamu besar atau enggak? Kalau menurut aku ya di zaman sekarang yang emang apa-apa tuh orang ngikutin tren gitu. Betul banget. Kayak di TikTok dikit ada tren kayak gini orang ngikutin. Nah, menurut aku itu gara-gara zaman sekarang sosial media tuh menguasai semuanya ya. Iya nggak sih? Betul. Kamu sering banget buka TikTok atau Instagram gitu nggak? Instagram Reels sih. Kayak sekarang trennya bisa tren A, besok tiba-tiba beda lagi, besok beda lagi gitu. Nah. Jadi cepet banget perubahan trennya. Betul banget. Nah, karena aku ngerasa perubahan-perubahan tren dan sosial media udah menguasai semuanya, jadi aku ngerasa nih kalau misalkan gampang banget buat Gen Z terjebak sama tren-tren tersebut. Tren-tren yang aku maksud tren-tren negatif ya, yang pemborosan ataupun hal sebagainya. Nah, hal itu tuh bisa ngebuka jalan nih buat kita masuk menuju ke perilaku hedonisme. Kalau menurut aku kayak gitu sih, persentasenya lumayan besar lah peluangnya. Iya sih, jadi kalau menurut aku sendiri kita sebagai Gen Z juga harus bisa ngefilter gitu. Kalau aku kayak semua tren-tren yang masuk, semua hal-hal yang baru itu harus bisa difilter lah. Jangan semua-muanya harus diikutin, semua-muanya harus punya gitu. Karena sekali lagi kalau aku sih sadar diri aja ya gitu, benar-benar harus sadar diri. Dengan misalnya kemampuan finansial aku segini, sama yang aku punya segini, terus keinginan aku juga pasti besar gitu. Kalau aku sendiri juga keinginannya pengen beli ini itu juga banyak pastinya. Tapi itu lagi harus ngekontrol dan ngefilter kira-kira yang bisa untuk aku beli itu apa, yang masih bisa aku mampu untuk beli itu apa. Ataupun kalau misalnya aku pengen banget nih guys, ini satu tips juga dari aku, kalau Apa tuh? misalnya pengen banget beli sesuatu atau datang ke tempat mana gitu ya nggak butuh keluar uang gitu, misalnya harus nabung. Nabung ya? Aku Nabung. terakhir kali aku nabung kapan ya? Ya nabung guys, sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting ada progresnya lah gitu. Jadi harus nabung guys, jadi harus bereffort dulu kalau misalnya mau dapat sesuatu. Betul sih, aku jadi termotivasi nabung nih gara-gara habis Nabung denger itu cerita bijak kamu. guys. Waduh, bijak banget. Nabung itu bijak. Jadi yang kalau aku bisa simpulin dari perbincangan seru kita pada siang hari ini, self reward itu sebenarnya penting ya, apalagi untuk apresiasi ke diri sendiri. Tapi balik lagi harus bisa untuk kontrol diri gitu. Jangan sampai terjebak pinjol untuk hanya memenuhi keinginan-keinginan kita yang nggak jelas juga sebenarnya itu suatu kebutuhan atau emang cuma keinginan aja gitu. Bener nggak? Bener, kalau menurut aku sama.
dimana self reward ini merupakan sesuatu yang penting, dimana kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Kayak masa kita menghargai teman kita tapi kita nggak menghargai diri sendiri. Tapi kuncinya satu, kuncinya tahu batasan diri kita. Jangan sampai dengan self reward kita melampaui batasan-batasan, entah itu finansial ataupun hal-hal lain yang konotasinya malah mengarah ke negatif kayak gitu. Benar. Wah, itu tadi kita udah masuk ke conclusion sih, bahasa kerennya dari podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan mendengarkan podcast Indio pada episode kali ini. Semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya mendengarkan podcast kita yang tentunya nggak kalah menarik. Oke, see you next time. Bye-bye.